Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya kita semua dapat hadir dalam acara dengar pendapat publik draft exposure, revisi terhadap ketentuan-ketentuan kode etik yang berkaitan dengan imbalan dan jasa non-assurance. Sore ini kita telah berkumpul di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan di sebelah kiri saya ada Pak Emil Bahtiar, ada Pak Indra Halim, ada Pak Johan Pinarwan dan Pak Sekti dari P2PK. Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung kepada Ibu Erawati serta seluruh jajaran dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, kemudian seluruh jajaran dari Komite Profesi Akuntan Publik, kemudian Bapak Hendang Tanujaya selaku Ketua Umum IAPI, serta Pak Johan Pinarwan selaku Ketua Komite Etika Profesi IAPI, kepada Bapak Ardan Adi Perdana selaku Ketua DPN IAI dan Bapak Emil Bahtiar selaku Ketua Dewan Kode Etik IAI, kemudian Bapak Gatot Trihargo selaku Ketua Umum IAMI dan Prof. Aji Suratman selaku Ketua Komite Etika IAMI. Dan yang saya hormati narasumber kita hari ini Pak Indra Halim, anggota Komite Etika Profesi IAPI yang saat ini juga menjabat sebagai rekan di KAP Heliantono dan rekan. Dan saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu peserta. Bapak dan Ibu, mengawali kegiatan sore ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Aditya Gaziawan dari Divisi Teknis dan Standar IAPI yang akan memandu acara sebagai moderator pada acara public hearing ini. Memasuki agenda acara sore hari ini, perkenankan kami membacakan ketentuan-ketentuan selama acara berlangsung. Yang pertama, selama presentasi materi, peserta dengar pendapat publik dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A dengan menggunakan format instansi _ nama peserta. Kemudian materi untuk dengar pendapat ini dapat diunduh melalui masing-masing website ketiga asosiasi profesi. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload di website IAPI, website IAI, dan website IAMI. Dan yang terakhir, acara dengar pendapat publik ini tidak menerbitkan sertifikat atau SKP. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pembukaan singkat dari Pak Sekti selaku perwakilan dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Pak Sekti, saya persilakan Pak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Hendang Tanujaya selaku Ketua IAPI dan Bapak Johan Pinarwan selaku Ketua Komite Etik Profesi IAPI dan para anggotanya, Bapak Ardan Adi Perdana selaku Ketua DPN IAI dan Bapak Emil Bahtiar selaku Ketua Dewan Kode Etik IAI beserta para anggota, dan juga Bapak Gatot Trihargo Ketua Umum IAMI dan Prof. Aji Suratman selaku Ketua Komite Etik IAMI beserta anggota. Dan Bapak Ibu sekalian peserta dengar pendapat exposure draft kode etik dimanapun Bapak Ibu berada yang berbahagia. Mengawali acara hari ini tentu kita tidak lupa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat mengikuti acara di sore hari ini berupa dengar pendapat publik untuk draft exposure revisi terhadap ketentuan kode etik yang berkaitan dengan imbalan revisi terhadap ketentuan kode etik yang berkaitan dengan jasa non-assurance. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi dari 3 asosiasi akuntan di Indonesia yaitu IAI, IAPI, dan IAMI yang dalam penyelenggaraan dengar pendapat ini bekerjasama dengan kami di P2PK. Semoga kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan ini dapat memberikan input yang konstruktif
bagi penyempurnaan ketentuan-ketentuan kode etik yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari ekosistem akuntansi global, tentunya Indonesia perlu untuk menyelaraskan diri dengan standar yang berlaku secara internasional. Nah, dalam konteks itu, di International Ethics Standard Board for Accountants telah menetapkan di International Code of Ethics for Professional Accountants, yaitu suatu standar etik internasional yang berkualitas tinggi yang harus digunakan oleh para akuntan sebagai acuan untuk berperilaku etis dalam bisnis serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan maupun non-keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan. Nah, seiring dengan tujuan tersebut, 3 profesi akuntan di Indonesia melakukan sinergi dalam rangka menyusun revisi kode etik profesional akuntansi ini. Nah, sinergi ini merupakan hal yang kami nilai sangat baik untuk dilakukan oleh setiap asosiasi dalam memberikan masukan, ide pemikiran dalam revisi ini sehingga kode etik yang nanti dihasilkan dapat terimplementasi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, revisi kode etik ini merupakan penyempurnaan dari kode etik profesi akuntan publik atau KEPAP 2021 yang dikhususkan untuk ketentuan-ketentuan kode etik yang berkaitan dengan imbalan dan yang berkaitan dengan jasa non-assurance. Isu utama dari kode etik yang terkait dengan imbalan adalah ancaman yang muncul karena imbalan yang dibayar oleh klien. Hal ini menjadi isu karena menimbulkan quote-unquote intimidasi terhadap independensi KAP. Nah, revisi kode etik ini pada revisi ini diberikan panduan bagaimana KAP melakukan evaluasi atas level ancaman kepentingan pribadi yang mungkin muncul yang disebabkan oleh imbalan tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, isu independensi lain yang krusial terkait dengan industri jasa profesi akuntan ini adalah yang terkait dengan pengambilan keputusan strategis bagi manajemen maupun pangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan audit harus bebas dari ancaman independensi sehingga kepercayaan publik tetap dapat dijaga. Oleh karena itu, maka melalui kegiatan ini kami berharap dapat diberikan masukan-masukan yang baik demi penyempurnaan kode etik yang tidak kami sebutkan tadi. Singkat kata, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk menjalankan diskusi, untuk memberikan masukan, gagasan, ide maupun tanggapan yang konstruktif bagi draft revisi kode etik ini. Dan saya yakin dengan kolaborasi dari 3 asosiasi ini kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih optimal dalam proses pembuatan atau penyempurnaan kode etik ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti dengar pendapat publik ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kegiatan kita dan menghasilkan proses revisi yang lebih baik untuk profesi ini ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekti atas sambutan dan pembukaannya. Kemudian saya persilakan kepada Pak Emil untuk menyampaikan sambutannya juga, Pak. Silakan Pak Emil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu para peserta public hearing. Yang saya hormati Kepala P2PK Ibu Erawati, Ketua DPN IAI Bapak Ardan Adi Perdana, Ketua Dewan Pengurus IAPI Bapak Endang Tanujaya, Ketua Dewan Pengurus IAMI Bapak Gatot Trihargo, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melanjutkan proses adopsi atas International Code of Ethics yang telah dimutakhirkan oleh ASBE IFAC. IAI sebagai anggota IFAC harus memenuhi 7 kewajiban yang diterapkan untuk seluruh anggota IFAC.
Salah satunya adalah International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independent Standard. Tujuan kewajiban ini adalah menyamakan kualitas profesi akuntansi anggota IFAC. Pemenuhan kewajiban ini tidak mudah, namun di lain pihak sangat bermanfaat karena meningkatkan kualitas dan martabat dari profesi akuntansi di Indonesia. Dengan menjadi anggota IFAC dan memenuhi kewajibannya, profesi akuntansi Indonesia diharapkan dapat disejajarkan dan disetarakan dengan profesi akuntansi anggota IFAC lainnya dimanapun di belahan dunia ini. Khusus untuk International Code of Ethics, ada catatan dari IFAC bahwa pengadopsian dan penerapannya tidak boleh lebih longgar dari kode etik yang telah diterapkan oleh ISBA. Kewajiban anggota IFAC untuk International Code of Ethics ini meliputi mengadopsi dan mengimplementasikan termasuk menerjemahkan jika diperlukan dari International Code of Ethics ini. Revisi atas kode etik adalah proses updating terhadap perubahan yang terjadi pada Code of Ethics yang diterbitkan oleh ISBA, IFAC yang harus kita adopsi sebagai konsekuensi dari perubahan tadi ya. IAI sendiri telah merintis pengadopsian International Code of Ethics sejak tahun 2016 dengan mengadopsi Handbook of International Code of Ethics edisi 2016 menjadi Kode Etik Akuntan Profesional 2016. Selanjutnya, pada tahun 2019, IAI bersama dengan IAPI dan IAMI dan dengan dukungan dari P2PK mengadopsi Handbook International Code of Ethics edisi 2018 menjadi Kode Etik Akuntan Indonesia 2019. Dan terakhir, pada tahun 2021 kembali kami bertiga bersama-sama mengadopsi Pronouncement Revision to the Code to promote the role and mindset expected of professional accountants yang diterbitkan ISBA di tahun 2020 dan menjadikannya Kode Etik Akuntan Indonesia 2021. Setelah itu, sepanjang periode 2001 sampai 2023, ISBA telah menerbitkan 7 pronouncement dan setiap tahunnya juga menerbitkan Handbook International Code of Ethics, namun kami belum mengadopsinya. Karena itu, pada hari ini kami bersyukur dapat melanjutkan kembali pemenuhan kewajiban pengadopsian International Code of Ethics ini dengan mengadopsi 2 pronouncement yang diterbitkan ISBA pada tahun 2021. Diharapkan 5 pronouncement lainnya dapat kami adopsi pada tahun 2024. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam melakukan pengadopsian, IAI lebih mengutamakan kebersamaan dengan IAPI dan IAMI yang telah terjalin sejak tahun 2029. Prinsipnya adalah biar tidak lambat, tidak setepat waktu, namun kita tetap bersama. Dan kami berharap kebersamaan ini akan terus terjaga. Secara pribadi saya berterima kasih kepada Komite Etika IAPI dan IAMI atas kerjasama dan kebersamaannya selama ini. Kami juga berterima kasih kepada P2PK atas dukungannya untuk bersamaan kami selama ini dan berharap untuk selalu mendapat dukungan di masa mendatang. Mudah-mudahan profesi akuntan Indonesia semakin kuat dan semakin dapat dipercaya. Seperti kebiasaan sekarang ini, saya mengakhiri sambutan dengan berpantun. Jalan-jalan naik kereta cepat, bertemu teman hilangkan cemas. Lupa saya ini. Boleh dong profesi akuntansi semakin kuat, bersama kita menuju Indonesia emas. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Emil atas sambutannya. Kemudian selanjutnya saya persilakan Prof. Aji Suratman selaku Ketua IAMI untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Aji. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sepertinya Prof. Aji berhalangan untuk hadir. Maka untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai presentasi materinya. Namun sebelum ke materi, mungkin saya akan membacakan disclaimer terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Yang pertama, presentasi ini disusun untuk mendukung agenda dengar pendapat publik yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan. Presentasi berikut semata-mata merupakan suatu gambaran umum dan tidak dimaksudkan untuk menyajikan secara keseluruhan, sehingga Bapak Ibu wajib
membaca bersama-sama dengan draft exposure terkait yang sudah diterbitkan. Jadi presentasi ini bukan merupakan bagian dari kode etik secara lengkap. Dan yang terakhir, kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melaksanakan atau menunda untuk melaksanakan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi ini secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan agenda. Yang pertama ada progres revisi dan latar belakang, kemudian ada gambaran umum revisi, dan yang terakhir akan ada sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Johan untuk membawakan sesi berikutnya. Silakan Pak. Sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore Bapak Ibu semua atas kehadirannya di ruang virtual ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Sebelum saya mulai, mungkin saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Erawati dan PPPK dan seluruh jajarannya, termasuk Pak Septi, yang sudah memberikan kata sambutan pada sore hari ini, kepada Pak Ardan sebagai Ketua DPN IAI, Pak Hendang sebagai Ketua IAPI, Pak Gatot sebagai Ketua IAMI, Pak Emil sebagai Ketua Komite Etika IAI, dan Pak Aji yang berhalangan hadir, Ketua Komite IAMI. Dan termasuk juga Bapak Ibu anggota Komite Etik, baik IAI, IAMI, dan maupun IAPI, yang mungkin hadir secara virtual, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan bagian yang umum dan memberikan pengantar sebelum nanti rekan saya Pak Indra yang akan menyampaikan materi revisi dari kedua draft exposure ini. Seperti disampaikan Pak Septi dan Pak Emil, sebenarnya dua produk yang kami keluarkan ini adalah merupakan kelanjutan dari proses adopsi kode etik AESBA yang kita adopsi secara paralel oleh ketiga organisasi profesi akuntan di Indonesia, yang mana mungkin sejak 2021 baru sekarang pada 2023 bisa dilakukan catch up lebih lanjut, karena ada satu dan lain hal. Sebenarnya ada beberapa standar yang khususnya berkaitan dengan ISQM1 dan ISQM2 yang membutuhkan consequential amendment, dan untuk produk ISQM1 dan ISQM2-nya tersebut belum diadopsi oleh IAPI. Nah, khusus yang berkaitan dengan draft exposure ini, yang berkaitan dengan imbalan dan jasa non-assurance, kalau kita perhatikan isinya, sebagian besar adalah berkaitan dengan public practicing accountant, yaitu yang di Indonesia diterjemahkan atau relevan sebagai akuntan publik. Yang oleh karenanya, karena memang mengatur lebih banyak berkaitan dengan public practicing accountant atau akuntan publik, maka sebagian besar produk ini relevan sekali buat kita sebagai akuntan publik. Oleh karena itu kami di Komite Etika IAPI yang kami melakukan kerja untuk melakukan adopsi draft exposure ini, kemudian kami harmonisasi dan sinkronisasi dengan teman-teman di Komite Etik IAMI dan IAI. Kemudian setelah bekerja beberapa bulan, dalam beberapa bulan terakhir ini, kami sampai pada titik di hari ini, yaitu minggu ketiga di November, yang Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya, yaitu acara public hearing. Acara public hearing sebenarnya bukan sesuatu yang merupakan yang puncak, tapi kami menggunakan kesempatan ini untuk bisa bertemu dengan konstituen, stakeholders dari Komite Etik IAPI, IAMI, dan IAI, dan untuk mendapatkan masukan secara virtual. Tapi kami secara bertiga komite ini lebih sangat mengharapkan masukan
di luar acara ini yang kami yakin mungkin stakeholders, konstituen kami akan mempersiapkannya secara tertulis dan memberikan masukan yang konstruktif ya berkaitan dengan draft exposure ini, apa yang mungkin kami perlu pertimbangkan lagi, hal-hal yang belum termasuk dalam draft exposure ini untuk kami bisa adopsi menjadi nanti satu standar etika di Indonesia. Nah, khusus berkaitan dengan materi yang pertama, non-audit assurance services, non-assurance services itu atau jasa non-assurance sebenarnya sejak lama ya masalah independensi akuntan publik dan kantor akuntan publik ini memang menjadi sorotan karena memang tugas kami sebagai akuntan publik adalah mempunyai tanggung jawab kepada publik ya karena dari namanya sudah jelas ya akuntan publik harus bersikap independen ya terhadap klien kami. Tapi dalam beberapa praktek dan pekerjaannya mungkin banyak sekali ya perdebatannya apakah akuntan publik atau auditor itu harus fokus saja hanya mengurusi audit saja atau assurance saja ya itu atau juga boleh melakukan hal-hal di luar assurance atau di luar audit. Nah, standar yang berkaitan dengan komite berkaitan dengan etika ini ingin mengatur lebih jauh ya kan lebih jelas dan lebih preskriptif untuk beberapa hal. Karena memang ada beberapa komentar dari publik dan stakeholders yang ditangkap oleh ASBA yang tercermin dalam draft exposure ini mengenai satu hal yaitu lemahnya independensi yang terkait dengan penyediaan jasa non-assurance. Seakan-akan semua bisa dilakukan, padahal nanti kalau Bapak Ibu cermati di dalam kode etik ini, di dalam standar kode etik ini memang ada beberapa yang betul-betul jelas tidak boleh dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan entitas dengan akuntabilitas publik atau yang dikenal public interest entities. Nah, kita tahu bahwa public interest entities ini di level globalnya atau di level ASBA-nya memang sudah terdapat satu revisi yang diterbitkan di akhir 2022 yang kami dalam program kerja kami akan kejar di tahun 2024 ya di semester 1 setelah masa sibuk untuk melakukan adopsi juga yang berkaitan dengan new definition ya, definisi baru mengenai public interest entity. Oleh karena public interest entity ini secara global hanya diatur secara prinsipal, nanti Bapak Ibu akan ketemu di tahun 2024 ketika draft exposure-nya keluar dan sebelum final, bahwa itu akan merupakan kulminasi atau pekerjaan yang cukup besar sekali ya antara beberapa regulator dan profesi akuntan di Indonesia untuk mengatur apa yang dimaksudkan dengan public interest entity. Karena public interest entity itu yang umumnya akan banyak terkena kaitannya dengan masalah independensi akuntan publik, ya itu yang berkaitan dengan non-assurance services atau NAS. Yang kedua nanti akan dibawakan detailnya oleh Pak Indra berkaitan dengan fee. Dari fee ini, ya juga tadi disebutkan Pak Septi ya, bahwa memang ada ancaman yang berkaitan dengan bagaimana ketergantungan akuntan publik ini terhadap imbalan yang dibayar oleh klien. Klien yang harusnya kita independen, ya kan, dalam struktur yang ada kita sekarang ini di Indonesia maupun di dunia, memang pada umumnya adalah selalu dibayar oleh klien. Oleh karena itu ada beberapa panduan-panduan atau mitigating factor yang perlu dilakukan oleh akuntan publik dalam mengatasi ancaman. Ancaman apa? Ancaman kepentingan pribadi yang inherent. Kenapa inherent? Karena memang prakteknya fee tersebut dibayar oleh klien kepada akuntan publiknya. Nah, awareness ini nanti akan dibahas di dalam kode etik ini, ya kan? Dan nanti bagaimana salah satu pengenalan atau introduction ya, satu ketentuan baru fee audit ya, termasuk jasa non assurance itu harus didisclose di dalam ketentuan ini, diharuskan oleh dalam ketentuan ini. Nah, kedua standar atau kode etik ini kami rencanakan ya setelah nanti tutup buku, bukan tutup buku, setelah tutup
periode untuk komentar tanggapan, ya, yang kami harapkan tadi banyak komentar yang konstruktif dan masukan yang konstruktif kepada kami untuk kami pertimbangkan, kemudian kami finalisasi, ya kan, termasuk kalau memang ada perubahan. Kalau ada perubahan yang sangat signifikan, kami mungkin akan melakukan satu prosedur tambahan untuk melakukan re-expose lagi kepada publik. Kalau tidak, dan itu hanya beberapa perubahan yang menurut kami kosmetik, editorial, dan tidak mengubah substansi secara signifikan, kami akan rencananya finalkan sebelum akhir tahun ini. Dengan penyelesaian ini, ya kan, kami harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa cermati ya tanggal efektifnya. Kita punya waktu, ya kan, 1 tahun ini untuk sebelum nanti standar ini atau kode etik ini akan berlaku secara efektif. Nah, demikian mungkin dari saya mau memberikan kesempatan kepada kolega saya, Pak Indra, untuk menyampaikan lebih detail isi dari draft exposure, kedua draft exposure ini. Silakan, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Indra. Terima kasih Pak Johan untuk waktunya. Bapak Ibu sekalian, kita di sesi kita berikut ini kita akan berbicara gambaran umum tentang 2 draft exposure. Jadi Bapak Ibu coba kita lihat dulu draft exposure yang sudah kita terbitkan, yang di IAPI. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin belum sempat untuk melihat draft exposure ini. Silakan. Yang pertama kita berbicara draft exposure untuk jasa non-assurance. Jadi Bapak Ibu yang bisa lihat itu di websitenya IAPI. Kita dalam kesempatan ini kita coba lihat sekilas dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Bisa. Oh, oke. Penontonnya juga ada. Iya, iya. Belum muncul. Belum. Mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, ada sedikit gangguan teknis sedang di tayang. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat. Oke. Oh, enggak ada. Bukan. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian bisa coba lihat di draft exposure yang sudah ada di website IAPI. Jadi tentu dalam kesempatan ini kita hanya akan memberikan gambaran umum seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, bahwa secara umum nanti Bapak Ibu harus melihatnya secara detail di dalam draft exposure tersebut. Gitu ya. Oke, kita coba lihat gambaran umumnya Bapak Ibu. Gambaran umumnya perubahan terkait dengan jasa non-assurance itu perubahannya itu ada di seksi 600. Kemudian itu ada di seksi 600-nya berbicara ketentuan umum di paragraf 600.1 hingga 600.27 A1. Ya. Kemudian di seksi 600 lainnya itu ada di topik khusus di subseksi 601 hingga 610. Ya. Nah, kemudiannya karenanya terdapat juga penyesuaian dan perubahan yang konsekuensial itu pada seksi 400, itu adalah penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan audit dan review. Kemudian juga di seksi 525 penugasan personel sementara, di seksi 900 penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan audit dan review. Kemudian juga di seksi 900, 950 itu penyediaan jasa non-assurance kepada klien assurance. Nah, itulah sekilas
perubahan-perubahan yang terkait dengan jasa non-assurance. Oke, kemudian kita lihat ke slide berikutnya mengenai gambaran umumnya, perubahan-perubahannya ya. Jadi Bapak Ibu, di perubahan atas ketentuan pemberian jasa non-assurance ini berbicara pengenalan ancaman telaah pribadi terhadap untuk klien audit yang public interest entity. Ya, kemudian juga ada ketentuan baru di mana harus ada komunikasi kantor dengan TCWG untuk klien audit tadi public interest entity. Kemudian juga yang bagian ketiga memperketat batasan bagi jasa non-assurance spesifik. Nah, seperti yang tadi Pak Johan sampaikan, untuk sementara definisi PAI kita itu adalah entitas yang terdaftar di pasar modal, kemudian entitas yang ditetapkan oleh peraturan, perundang-undangan sebagai entitas akuntan publik, kemudian juga ada persyaratan seperti ditetapkan oleh regulator audit dan sejenisnya. Jadi sementara definisi PAI sampai saat ini masih seperti ini. Ya, berikutnya kita berharap nanti di 2024 sudah terjadi redefinisi yang lebih spesifik untuk PAI. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita coba lihat lagi lebih spesifik yang tadi 3 poin ini Bapak Ibu sekalian. Oke, pertama pengenalan ancaman terhadap telaah pribadi untuk klien audit PAI. Ya, jadi ketika klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik, maka dirasakan bahwa pemangku kepentingan itu memiliki ekspektasi yang lebih besar terkait dengan independensinya kantor, gitu ya. Jadi sebelum memberikan jasa non-assurance, kantor harus menilai dan mengevaluasi apakah jasa non-assurance tersebut dapat memunculkan ancaman telaah pribadi. Apakah memunculkan ancaman tersebut atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian bagi klien audit PAI, gitu ya, kode etik melarang kantor untuk menyediakan jasa non-assurance ketika kantor mengidentifikasi risiko yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah materialitas. Materialitas ini bukan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan ketika menentukan apakah penyediaan jasa assurance kepada klien audit PAI dapat memunculkan ancaman telaah pribadi. Ya, jadi ini gambaran umum tentang pengenalan ancaman telaah pribadi untuk klien audit yang public interest entity. Oke. Kita coba lihat yang berikutnya, itu adalah ketentuan baru. Ya, berarti yang di sini harus ada komunikasi kantor dengan TCWG untuk klien PAI. Jadi di chat ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ketika ya klien kita adalah posisi di tengah dan kita memberikan jasa non-assurance tadi, kita harus komunikasi nih, non-assurance kepada level di bawahnya pun maupun level di atasnya, kita harus komunikasi dengan TCWG, gitu ya. Nah, TCWG ini tentu kita berharap bahwa dengan komunikasi ini bisa menimbulkan sinkronisasi apakah ada ancaman atau tidak, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa ada pembatasan, ada perketatan beberapa jasa non-assurance spesifik. Ya, jadi kalau untuk semua klien seperti jasa rekrutmen, kemudian juga ada efektivitas jasa bergantung pada perlakuan akuntansi tertentu atau penyajian laporan keuangan, itu berkaitan dengan jasa konsultasi dan perencanaan pajak, jasa keuangan korporat, kemudian juga jasa perpajakan tertentu. Nah, ini Bapak Ibu ada referensinya, nanti silakan dilihat perketatannya. Kemudian khusus untuk klien PAI itu ada jasa akuntansi dan pembukuan, ada jasa penilaian, kemudian bertindak sebagai ahli, kemudian bertindak sebagai penasehat hukum, kemudian bertindak dalam peran advokasi. Ya. Jadi ada catatannya Bapak Ibu,
apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan, maka menyusun laporan keuangan statutori dan menjadi ahli tidak dilarang. Nah, referensinya Bapak Ibu bisa lihat di paragraf 601.7 sampai dengan 607.7A3 gitu ya. Jadi jasa-jasa yang di sebelah tadi dijelaskan tadi tidak dilarang. Jasa tersebut dilarang untuk diberikan ketika ancaman telah pribadi mungkin muncul. Ya, jadi perketatannya itu adalah ketika ancaman telah pribadi mungkin muncul. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah gambaran umum tentang tadi draft exposure yang berkaitan dengan non-assurance services. Kemudian kita coba lihat yang berikutnya, itu draft exposure yang berkaitan dengan imbalan, Tentu Bapak Ibu juga bisa lihat, ini di DE-nya itu ada di webnya IAPI dan tentu juga dengan lembaga profesi IAI dan IAMI gitu ya. Kita coba lihat perubahannya, gambaran umum perubahannya Bapak Ibu. Jadi perubahan atas ketentuan terkait imbalan ini itu perubahan utamanya di seksi 410, kemudian perubahan yang bersifat penyesuaian dan konsekuensial ada di seksi 120 mengenai kerangka kerja konseptual, kemudian di seksi 270 tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika, kemudian di seksi 320 penunjukan profesional, di seksi 330 itu berbicara imbalan dan jenis numerasi lain, kemudian di seksi 400 berbicara penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam peringkatan audit dan review, kemudian di seksi 905 berkaitan dengan imbalan. Nah, ini adalah gambaran umum perubahan yang ada yang berkaitan dengan imbalan. Oke, kita coba lihat beberapa gambaran umum ini. Jadi perubahannya ini ada kira-kira 5 besar. 5 besarnya itu mengatasi ancaman yang muncul karena imbalan yang dibayar oleh klien. Ya, kemudian yang kedua, ketentuan terkait besarnya imbalan audit. Yang ketiga, kita berbicara mengatasi isu proporsi imbalan jasa selain audit terhadap imbalan audit. Kemudian yang berikutnya, peningkatan ketentuan terkait ketergantungan imbalan. Kemudian yang terakhir adalah berbicara transparansi informasi terkait imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Ya, jadi 5 gambaran umum ini nanti akan kita coba lihat satu persatu, ya kan? Oke, berikutnya kita coba lihat yang mengatasi ancaman. Mengatasi ancaman karena imbalan dari klien audit nih. Nah, jadi di revisi ini ada 2 poin penting. Pertama, menjelaskan pentingnya kesadaran ancaman kepentingan pribadi yang inherent. Jadi artinya kepentingan ini melekat sekali karena tadi imbalan dibayar oleh klien audit gitu kan. Kemudian yang kedua, itu revisi ini memberikan panduan ya kan bagi kantor untuk menentukan apakah level ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima. Oke, gitu Bapak Ibu. Kemudian kita coba lihat yang poin berikutnya itu ketentuan terkait besaran imbalan audit. Ya, jadi ada 2 poin utama juga terkait dengan besaran imbalan audit. Pertama, revisi melarang besaran imbalan audit ini dipengaruhi oleh pemberian jasa selain audit kepada klien. Nah, sepertinya ini tidak boleh nih Bapak Ibu ya. Jadi sangat dilarang di poin ini. Kemudian yang kedua adalah kantor dapat mempertimbangkan penghematan biaya yang dicapai sebagai hasil dari pengalaman yang diperoleh. Nah, tentu yang diperoleh oleh sebelumnya atas pemberian jasa selain audit kepada klien audit. Kemudian yang kita coba lihat yang berikutnya mengatasi isu proporsi imbalan jasa selain audit terhadap imbalan audit. Jadi revisi ini tidak memberikan ambang batas khusus ya proporsi antara jasa selain audit terhadap imbalan audit. Namun revisi ini memberikan panduan bagi kantor untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman yang timbul karena besaran proporsi imbalan atas jasa selain audit dibandingkan dengan imbalan
atas audit. Ya, jadi tidak ada ambang batas khusus, tapi memberikan panduan untuk mengatasi ancaman tersebut. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya berbicara peningkatan ketentuan terkait ketergantungan imbalan. Ya, jadi revisi ini meningkatkan pengamanan terhadap klien audit yang PAI maupun non-PAI. Ya, jadi pengamanan apabila terjadi ketergantungan selama 2 tahun berturut-turut bagi klien audit PAI dan selama 5 tahun berturut-turut bagi klien non-PAI, non-public interest entity. Jadi ketergantungan ini sangat berbahaya sehingga di revisi ini dirasakan perlu meningkatkan pengamanan. Kemudian yang kedua, revisi ini mengatur tentang ambang batas pengamanan bagi klien audit PAI yang lebih ketat dibandingkan dengan klien yang non-PAI, non-public interest entity. Kemudian kita lihat yang poin terakhir dari perubahan atas ketentuan terkait imbalan, kita berbicara transparansi informasi terkait imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Nah, jadi ada 3 poin utama di sini. Yang pertama, peningkatan ketentuan komunikasi dengan TCWG. Jadi peran those charged with governance ini sangat dominan karena dia di TCWG ini menjalankan fungsi kontrol. Kemudian yang kedua adalah ketentuan pengungkapan publik oleh klien audit tentang informasi terkait imbalan. Yang bullet ketiga, kita berbicara revisi ini memberikan fleksibilitas pendekatan transparansi informasi terkait imbalan. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, 2DE yang terkait dengan non-assurance services dan terkait dengan imbalan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang kita barusan paparkan itu adalah gambaran umum. Tentunya harus Bapak Ibu sekalian lihat ke DE-nya secara utuh. Jadi tujuan kita hanya memberikan gambaran umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari yang Bapak Ibu hanya melihat secara gambaran umum saja. Oke, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan sementara. Selanjutnya kami kembalikan ke Mas Adit, moderator. Baik, terima kasih Pak Johan, Pak Indra atas pemaparannya. Harapannya Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang lebih lebih dalam mengenai apa itu revisi di kode etik yang terkait dengan ketentuan jasa non assurance maupun imbalan. Kemudian sekarang kita buka sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Silakan apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa diketik di kolom Q&A. Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu mau open mic, ini kita persilakan juga. Bapak Ibu juga kita persilakan untuk raise hand apabila ada pertanyaan. Bisa kami buka akses mic-nya untuk bertanya secara langsung. Oke. Belum ada. Bisa. Share screen.
Oke, baik. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin kita bisa lihat dokumen revisi draft exposure-nya. Mungkin kita bisa ke halaman ini mengenai permintaan tanggapan. Halaman 11, ya, halaman 11 di permintaan tanggapan, Bapak dan Ibu. Baik, kalau bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, untuk penerbitan kami meminta tanggapan atas beberapa hal Bapak dan Ibu. Ini kita sudah menyediakan semacam panduan, poin-poin panduannya. Yang pertama terkait tanggapan secara umum saja Bapak dan Ibu. Yang poin yang pertama, kemudian apabila terdapat juga tanggapan yang terkait dengan redaksional yang memerlukan perbaikan. Kemudian apabila terdapat tanggapan terkait penerapan, jadi ketika ini diterapkan, apakah Bapak dan Ibu ada concern atau ada masukan kepada kami selaku profesi akuntan di sini. Kemudian apabila Bapak Ibu merasa ada semacam tantangan dalam penerapannya, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan concern Bapak dan Ibu. Kemudian terkait dengan tanggal berlaku efektif, apakah Bapak dan Ibu setuju, itu bisa diberikan juga tanggapannya. Dan yang terakhir, tanggapan lain jika ada Bapak dan Ibu. Oke. Untuk batas pengiriman tanggapannya sendiri, kami harapkan kami bisa menerima di maksimal di tanggal 30 November, Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kita akan finalisasi dan rencananya akan kita terbitkan di akhir tahun ini, Bapak dan Ibu. Oh, baik. Sepertinya sudah ada pertanyaan dari Bu Septin dari PPPK. Yang pertama, revisi ketentuan kode etik ini apakah mengacu ke handbook tahun 2022 atau tahun 2023? Silakan, saya persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Septi. Yang kami lakukan approach-nya, karena kami adopsinya itu bukan per handbook. Kalau kita lihat kan sebenarnya dia ada lepasan-lepasan yang keluar. Nah, di dalam handbook 2022 itu ada 4 revisi standar. Ya, 2 kita adopsi di sini, ada 2 lagi yang berkaitan dengan SPA 3000 dan consequential amendment dari SQM 1 and 2 ya, yang berkaitan dengan itu yang belum kita adopsi. Ya kan. Jadi kami mengambil memang dari handbook 2022, tapi belum semua, tapi kami ngambil spesifik pronouncement-nya. Ya, yang ditampilkan kalau tadi Bapak Ibu cermati dari slide saya yang bagian yang pertama tadi memang menampilkan yang berkaitan dengan dokumen aslinya, kemudian dokumen Indonesianya bagaimana. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Jadi approach kami bukan pada handbooknya, tapi lebih pada produk yang kami harus kejar supaya nanti handbooknya bisa sampai kepada handbook yang 2022. Nah, di dalam handbook 2022 itu ada 1 yang sudah diterbitkan, tapi belum berlaku efektif, yaitu yang berkaitan dengan definisi PAI. Itu karena dia belum berlaku efektif, sebenarnya ya kalau kita bilang dia ada di handbook, ya kan. Tapi memang kita akan melihatnya nanti gap yang kita pertahankan ya, yaitu 2 tahun dari tanggal efektif berlakunya. Tanggal berlakunya itu 2022, mereka akan berlaku di 2024 kalau nggak salah dikasihkan jeda juga. Kemudian nanti kita di 2025 atau 2026 ya, tergantung karena PAI itu definisi PAI itu memang cukup membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari berbagai macam pihak. Itu jawabannya untuk yang pertama.
Baik, terima kasih Pak Johan. Nah, mungkin tadi jawaban dari Pak Johan juga bisa sekalian menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 ya Pak ya. Jadi memang ada revisi juga yang terkait engagement quality review. Nah, ini harapannya akan diadopsi di tahun depan ya Pak ya. Bersama-sama juga dengan berlakunya adopsi standar manajemen mutu 1 dan 2 yang saat ini juga sedang dalam progres pengadopsian di Dewan Standar Profesional Akuntan Publik oleh IAPI. Nanti itu juga menimbulkan satu challenge ya, tantangan, karena penerapan ISQM 1 dan 2 ini, ISQM 1 and 2 ini juga bukan sesuatu yang gampang ya. Sesuatu yang dibuat principle based dan enggak rule based itu pasti karena penyesuaiannya dengan size kantor dan lain sebagainya itu menjadi tidak mudah untuk diterapkan. Tapi secara prinsip harusnya memang ISQM 1 and 2 ini bisa diterapkan oleh size kantor yang besar maupun size kantor yang kecil. Karena dia memberikan prinsip-prinsip ketika kita melakukan ISQM di dalam praktek kita itu apa yang harus dilakukan, prinsip-prinsipnya. Nah, tapi itu karena tantangan seperti itu, saya bisa membayangkan ya. Tapi ini memang ranahnya dari DSPAP 1, ya kan. Tentu saja nanti akan ada jeda lagi dari diterbitkan sampai nanti akan efektif berlaku, ya kan. Karena kita juga mempertimbangkan teman-teman kita yang dipraktek di akuntan publik, bagaimana mereka punya kesempatan dan waktu untuk mencerna, menyiapkan infrastruktur sebelum itu nanti diterapkan. Ya. Itu yang pertanyaan nomor 2 ya. Yang nomor 3 jika mengacu kepada 2022, ya kan, ketentuan kode etik dengan menggunakan handbook 2023, ada lagi perubahan ya. Salah satunya yang berkaitan dengan teknologi, ya kan. Di handbook 2023 itu nanti kami akan kejar di semester pertama ya. Jadi kami akan memprioritaskan mungkin yang mudah untuk diadopsi dulu, ya kan. Nanti yang PAI bukan kita bukan kita telantarkan atau bukan kita nomor 2-kan, tapi adalah bahwa itu akan bersama-sama, tapi kita mengantisipasi penyelesaiannya pasti mungkin akan butuh waktu yang lebih lama dibandingkan yang mungkin sedikit kontroversi dan kesulitan dalam penerapannya. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari PPPK. Itu Pak Mas Adit. Ya, baik. Terima kasih Pak Johan atas jawabannya. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Apabila masih ada, kami persilakan karena kita masih punya cukup banyak waktu. Baik, dari Pak Nurwidodo, ya. Apakah ada jenis jasa non-assurance tertentu yang dilarang diberikan kepada klien audit pada entitas yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik atau public interest entity? Kami persilakan Pak Johan, Pak Indra. Ya, mungkin kalau boleh ke itu ya, ke slide yang tadi. Sebenarnya ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu boleh ditayangkan slide berapa nih? Slide 11 ya. Dari slide-nya Pak Indra tadi. Sebenarnya di sana Pak Indra memberikan gambaran umum ya. Gambaran umum mengenai apa sih ketentuan-ketentuan untuk klien audit PAI dan bukan PAI. Di bawahnya lagi, satu lagi. Iya. Di sana kan disebutkan itu jasa penilaian salah satu contohnya. Mungkin saya membumikannya ya, membahasakannya dalam bahasa praktek kita sehari-hari. Ya kan, kalau saya sebagai auditor untuk klien yang salah satu contoh yang sering terjadi dalam praktek, kliennya melakukan penggabungan usaha, penggabungan bisnis combination. Nah, di dalam standar business combination itu klien harus melakukan yang namanya purchase price allocation. Nah, purchase price allocation itu salah satu yang self review trade-nya tidak bisa dimitigasi dengan cara apapun. Oleh karena itu, purchase price allocation yang melibatkan jasa penilaian tidak mungkin dilakukan oleh kantor akuntan publik yang sama. Dalam prakteknya ini sudah common, sudah normal sekali kita tahu bahwa kalau kantor akuntan publik A yang mengaudit, ya kan kantor akuntan publik A tersebut tidak boleh melakukan purchase price allocation. Oleh karena itu purchase price allocation-nya dilakukan oleh yang bukan A, ya kan, bisa B, bisa C, bisa D dan yang lain-lainnya.
ya kan. Termasuk juga umpamanya kalau ada yang enggak langsung ya berkaitan dengan penilaian, tapi berkaitan umpamanya klien tersebut perlu bantuan actuaries, perlu bantuan valuer untuk salah satu financial statement line item tertentu, di mana financial statement line item tersebut adalah merupakan clearly not significant ya kan, clearly non significant, ya kan. Artinya berarti dia menjadi masuk dalam radar akuntan publik. Oleh karena itu maka tidak boleh dilakukan oleh kantor akuntan publik yang mengaudit. Itu mungkin contohnya ya. Yang lainnya jasa akuntansi dan pembukuan clear lah ya. Karena yang memprepare atau yang menyiapkan laporan keuangan ya kan akan punya self review thread ketika dia harus mengaudit atas laporan keuangan tersebut. Mungkin itu dari saya. Kalau Pak Indra mau menambahkan, silakan. Cukup. Baik, terima kasih Pak Johan. Selanjutnya, sepertinya masih ada pertanyaan lagi ya. Dari mungkin dari Ibu Limliana dulu. Oke, untuk pengungkapan imbalan kepada publik, apakah bisa dijelaskan dan diberikan contoh untuk komunikasi tertentu kepada pemangku kepentingan dalam kondisi pengungkapan fee tidak dilakukan oleh klien? Contoh komunikasinya dalam bentuk seperti apa dan ditujukan kepada siapa? Baik, saya persilakan Pak Johan, Pak Emil, Pak Indra. Terima kasih Bu Liana. Sebenarnya yang di dalam kode etik ya sama dengan AISBA, tidak diatur secara spesifik bagaimana contoh komunikasinya, bentuknya apa dan ditujukan kepada siapa. Ya, salah satu praktek yang kita lihat di luar negeri, di mana kalau laporan keuangan itu sudah mengungkapkan fee disclosure requirement ini, ya sebenarnya tugasnya sebagai akuntan publik jadi lebih gampang. Nah, di kondisi Indonesia kan mungkin diskusinya adalah antara kita sebagai akuntan publik dan kliennya, ya bagaimana ini lebih tepat didisklosnya di mana gitu. Kalau bisa didisklose di dalam laporan keuangan, ya kan menurut saya seperti praktek di negara lain, mungkin itu adalah kondisi yang paling ideal ya. Kalau tidak seperti itu ya nanti mungkin harus dipikirkan yang sesuai dengan praktek di negara lain juga yang sudah mengadopsi AISBA ini. Komunikasi-komunikasi apa yang contoh spesifiknya bisa dilakukan. Tapi prinsipnya adalah keterbukaan, transparansi, pengungkapan fee audit ini kepada publik. Mungkin itu ya yang saya bisa jawab ya. Contohnya kita berusaha untuk tidak rule based, memang spesifik prinsip semangatnya AISBA juga tidak rule based. Tapi semangatnya atau prinsipnya adalah bahwa ada transparansi untuk pengungkapan fee. Ya. Itu mungkin mudah-mudahan menjawab ya kepada Ibu Liana. Baik, terima kasih Pak Johan. Selanjutnya dari Pak Haryono bertanya mengenai kodifikasi, apakah sudah standar seperti penomoran ketentuan-ketentuan kode etik? Karena pada handbook sebelumnya sepertinya berbeda. Kami persilakan Pak Johan dan saya kurang jelas ya atas pertanyaan yang sepertinya berbeda itu apa ya? Setahu saya kita mengambil persis sama ya. Nanti kan jadi dibayangkannya begini, kita mengambil adopsinya itu bukan bukunya. Karena kita tidak bisa yang 2022 sekaligus. Karena kita pecah, ya ini adalah specific pronouncement. Karena saya juga dulu pengalaman di di Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi logika saya sama sebenarnya. Jadi ada specific pronouncement untuk ini, keluar satu persatu, nanti begitu sudah lengkap, kalau kondisi Indonesia ya, nanti kodifikasinya itu adalah kodifikasi dua, tidak sama seperti handbooknya 2022 di AISBA. Ya, kalau kita mau kodifikasikan, tapi apakah kita mau kodifikasikan atau tidak, kan sebenarnya itu adalah masalah dalam buku yang satu atau tidak gitu. Tapi standarnya itu sudah ada nanti kalau kita jadi selesaikan ya, dan itu nanti itu akan menjadi standar dan itu kalau efektif ya akan berlaku efektif itu. Apakah dia dalam bentuk handbook atau tidak ya? Jadi mungkin saya less concern mengenai kosmetik ya kan, tapi tentu saja kalau memang kita bisa konsistenkan ya kan, itu juga yang selalu kita mau lakukan ya dari sisi bahasa, penerjemahan, termasuk juga penomoran ya. Ya, nanti kalau ada memang yang ditangkap oleh Pak Haryono, ada yang nggak konsisten yang mana, mohon nanti disampaikan dalam bentuk
tertulis kepada kami, ya kan. Kami sangat menunggu informasinya kalau sudah dicermati, ya kan. Nanti itu juga menjadi bahan masukan kami ketika kami melakukan finalisasi. Terima kasih Pak Haryono. Baik, terima kasih Pak Johan. Masih ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, belum ada ya. Bapak Ibu, ini kami persilakan ya untuk bertanya lagi apabila masih ada pertanyaan. Kita masih punya waktu. Baik, kalau mungkin sudah tidak ada Bapak Ibu, mungkin bisa kita sudahi lebih singkat. Yang lebih penting adalah kami menunggu dari stakeholder dan konstituennya. Betul Pak Johan. Atas masukannya. Dan kalau tadi seperti Ibu Liana Lim ada mengemukakan, mungkin perlu diberikan contoh, ya kan, kami juga menunggu dari konstituen untuk memberikan, mungkin yang kami pernah ketemukan di negara lain, contohnya adalah seperti ini, dan menjadi bahan masukan kami, apakah nanti kami perlu memasukkan contoh, walaupun mungkin di dalam konteks aslinya tidak ada contoh yang spesifik ya, bagaimana itu, dan nanti mungkin bisa kami pikirkan ya, kalau tidak di dalam dokumen aslinya, ya kan, tentu saja nanti di IAPI itu kan kita punya yang namanya Komite Asistensi dan Implementasi yang kebetulan saya juga menjadi ketua komitenya. Kami bisa dipikirkan nanti bentuknya bagaimana, yang paling tepat, ya kan, supaya bisa memberikan panduan juga dalam kepada praktisi-praktisi akuntan publik dalam melakukan implementasi untuk kode etik ini. Ya. Nanti juga ada input tadi ya mengenai batas masukan. Ya, menurut saya itu penting sekali ya. Batas masukannya kelihatannya, kok kita baru sekarang tanggal berapa sih? 23 ya? 23 November, kenapa 30 November? Sebenarnya kami itu sudah, kalau dilihat ya di dalam dokumennya itu, sejak bulan lalu sudah meng-approve dokumen ini dan sudah di-upload. Ya, dalam dunia digital kita seperti sekarang ini memang model kita ya, public hearing, kan ini modelnya beda sekali ya. Zaman dulu saya public hearing di Dewan Standar Akuntansi itu kan lebih kita ketemu secara offline, ketemu orang secara fisik. Sekarang ini pun kita ketemu secara online, ya kan. Tapi dokumen ini secara virtual itu sudah ada di website masing-masing komite, ya, sejak tanggal kita approve, ya kan, yaitu bulan yang lalu, ya kan. Nah, kita menghitungnya 30 November itu udah 1 bulan, ya kan, kami berikan kesempatan untuk memberikan masukan. Ya kalau terlambat sedikit 1-2 hari, ya kami juga kan meetingnya nggak langsung ditutup terus kami selesaikan, tidak juga gitu, supaya kami punya timeline sebenarnya kalau itu kan, punya timeline 30 November kami bisa kerja Desember, ya kan, ketiga komite ini untuk melihat masukan, menyisir sekali lagi, ya kan, untuk melihat apakah ada fatal flow sebelum kami terbitkan sebagai satu dokumen legal ya, sebagai standar, ya. Jadi itu sudah ditayangkan ya ininya ya, kapan ininya. Ada lagi pertanyaan? Baik, sepertinya ada satu lagi pertanyaan dari Bu Liasta. Bapak Liasta, sehubungan dengan porsi imbalan, apakah itu berarti imbalan non-assurance tidak mungkin lebih besar dari imbalan audit? Setahu saya kita nggak membuat satu threshold ya, tadi Pak Indra sudah menyampaikan, tidak ada satu threshold. Jadi emang susah kan kalau kita dalam praktek ya, nggak boleh lebih besar, ini ya, nggak ada di dalam ISBA, tidak seperti itu, ya kan. Yang penting adalah tadi transparansi disclosure, ya kan, transparansi pengungkapannya, ya kan. Nanti ada beberapa risiko-risiko atau threat yang mungkin harus dipertimbangkan oleh praktisi, ya kan, dalam rangka penerapannya. Nah, mungkin saya mengharapkan sekali dari Bapak Ibu yang menjadi konstituen dan yang akan menerapkan ini, mohon dipelajari dokumennya, ya kan. Kalau ada yang kurang jelas dari pengaturan itu dan bagaimana pengaturan itu harus diaplikasikan, saya mengharapkan sekali mungkin nanti masukannya adalah lebih konkret gitu. Bagaimana supaya wordingnya
lebih jelas bisa diaplikasikan atau diterapkan. Nah, nanti kalau pertanyaan seperti dari penanya yang terakhir ini dari Bapak Diasta ya kan, itu adalah mungkin nanti dalam konteksnya kalau boleh saya sampaikan ya Pak, fast forward ya, kalau nanti ini sudah kita finalisasi, tentu saja kan nanti kita perlu sosialisasikan, ya kan, bagaimana sih ini yang dimaksud oleh standar ini atau kode etik ini, ya kan, apa sih yang ini ya. Nah, kami sebenarnya di dalam public hearing ini tidak bertujuan untuk memahamkan semua, tapi kami memberikan tadi ya petanya yang Pak Indra sudah memberikan petanya, Bapak Ibu harus memperhatikan dari mana, silakan diperhatikan, silakan dikomentari, ya kan, nanti kami akan berusaha mendengar komentar dari publik, ya kan, tapi pemahamannya kami dengan waktu yang sangat singkat tadi, kami tidak mungkin memahamkan Bapak Ibu semua dari A to Z ya, dari semua dari A sampai Z, Bapak Ibu harus mengambil waktu untuk membaca, memahami, dan di mana mungkin dalam poin-poin aplikasinya yang mungkin ada kesulitan atau ada ini, yang mungkin itu yang kami ingin dengar sebenarnya, ya, karena prinsipnya sebenarnya cukup principle base dalam pengaturan NAS dan fee untuk itu, ya, itu ya, Mas Adit. Ya, baik, terima kasih Pak Johan. Oke, mungkin pertanyaan dari Pak Diasta merupakan pertanyaan terakhir ya, sehingga kita mungkin sudah sampai di penghujung acara. Kembali kami ingatkan ya Bapak dan Ibu bahwa kami sangat mengharapkan tanggapan atas draft exposure ini. Bapak Ibu dapat mengirimkan ke melalui link yang telah kami kirimkan sebelumnya ya, melalui email Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu juga dapat mengirimkan email ke email masing-masing asosiasi profesi ini. Mungkin lebih nyamannya apabila Bapak Ibu anggota IAPI ke email IAPI, apabila Bapak Ibu anggota IAI ke email IAI, dan juga untuk apabila Bapak Ibu anggota IAMI bisa kirim ke IAMI. Kemudian untuk Bapak Ibu yang selain dari 3 asosiasi profesi ini mungkin bisa langsung ke email IAPI aja untuk tanggapannya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kami akhiri acara dengar pendapat hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan manfaat dari acara yang sudah kita selenggarakan ini. Kemudian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan. Bapak dan Ibu, kami akan menutup room dalam 3, 2, 1.